Dan saya wajibkan setiap pasien untuk bisa cek BPJS ini. Hai, jumpa lagi di Ngobras, ngobrol asik dan santai tentang JKN bersama saya Fadlaner. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari Yayasan Posko Berbagi Bau-Bau bersama Ibu Mei. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Mei ini sangat sibuk sekali, jadi kita luangkan waktu untuk podcast hari ini spesial buat Bu Mei. Terima kasih. Iya, saya mengenal Bu Mei sejak 2021 saat itu kayak Bu Mei. Ya, kita bertemu saat Bu Mei mengadakan sosialisasi saat itu. Iya, sosialisasi. Karena saking pedulinya mungkin terkait JKN, Bu Mei mengajak seluruh masyarakat sekitaran rumah Bu Mei kayaknya saat itu. Betul sekali, betul. Iya Bu. Untuk ini Bu, kan kalau saat ini saya lihat Posko Berbagi Bau-Bau ini banyak melayani, membantu membantu pasien yang kekurangan mungkin ya Bu Mei ya. Iya. Tapi semua tetap menggunakan JKN kan? Iya. Mungkin bisa diceritakan sedikit sih bagaimana awal memulai Posko Berbagi Bau-Bau ini? Oke. Bagaimana itu Bu Mei? Mungkin kalau cerita agak panjang, tapi saya singkat saja. Saya mulai mendirikan Yayasan Posko Berbagi Kemanusiaan ini mungkin karena melatar belakangi kehidupan saya. Saya seorang penderita pasien jantung bocor sejak lahir. Ada salah satu katup jantung saya tidak tertutup, dan sejak saat itu sejak umur 2 hari saya sudah merasakan rasanya hidup di rumah sakit. Artinya latar belakang saya mendirikan yayasan itu, saya tahu bahwa sakit itu tidak enak saja. Iya, berarti itu salah satu motivasi itu motivasi untuk saya membantu jadi relawan atau pasien-pasien bagi peserta-peserta ini. Kalau pengalaman dalam membantu pasien ini saat menggunakan JKN, karena saya tahu persis memang pasien-pasien Ibu yang ditangani oleh Bu Mei ini selalu harus punya JKN ya Bu Mei. Selalu Bu Mei menekankan harus menggunakan JKN. Bukan hanya menekankan, saya mewajibkan. Kenapa? Karena saya tahu pentingnya manfaat dari JKN itu sendiri untuk masyarakat. JKN sangat-sangat berguna. Luar biasa ini JKN. Salah satunya program dari JKN ya BPJS ya. Dan itu sangat penting. Dan saya wajibkan setiap pasien untuk mengurus BPJS ini. Iya. Dan pasien-pasien Ibu Mei saya lihat ini bukan hanya untuk wilayah Kota Bau-Bau, mungkin Sulawesi Tenggara, walaupun terakhir kayak saya lihat ada yang dari Maluku. Ya. Saya pertama lingkup kegiatan sosial ini berawal dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ke masyarakat desa sekitarnya, terus lambat laun se-Sultra. Saya sudah se-Sultra, alhamdulillah, semua pelosok daerah saya sudah datangi. Kayaknya sudah terkenal mungkin Bu Mei. Alhamdulillah, sudah banyak yang calling ya Bu. Pasien saya sudah 500 lebih. Wow. Alhamdulillah. Dan itu semua wajib saya daftarkan BPJS bagi yang belum. Berarti prosesnya biasa kalau misalnya Ibu Mei, misalnya ada pasien yang ingin dibantu nih, berarti mereka langsung menghubungi ke Ibu Mei langsung ya? Iya. Sekarang proses selanjutnya seperti apa mungkin bisa dijelaskan Bu? Biasanya saya itu dihubungi karena kan saya tidak mungkin tahu pasien di daerah-daerah pelosok, saya tidak tahu. Jadi saya dihubungi lewat akun saya Facebook Posko Berbagi Bau-Bau. Facebooknya ya? Facebook. Nanti Posko Berbagi Bau-Bau serta nomor HP saya
Saya hubungi, lalu saya asesmen. Hal pertama yang saya tanyakan itu apakah punya BPJS atau tidak. Itu hal pertama yang saya tanyakan kepada pasien. Dan kalau sudah punya, misalnya belum punya BPJS, kita edukasi juga. Iya. Kadang masyarakat tidak tahu bahwa dia punya BPJS. Kadang. Biasa kan, biasa juga Bu Mei kan selalu kolega kita untuk membantu dicekkan apa makanya tidak. ini BPJS cabang Bau-Bau nih is the best. Kapan saja 24 jam loh. Kalau dapat pasien ke pelosok, tinggal hubungi dan mereka langsung. Jadi misalnya kalau pasien ini tidak memiliki JKN, berarti dia harus mendaftar mandiri atau seperti apa? Dibantu loh. Saya bantu arahkan pertama. Saya cek dulu, seperti yang saya lakukan selama ini ke BPJS Kesehatan Bau-Bau. Saya cek, saya kirim NIK apakah terdaftar BPJS bantuan pemerintah atau tidak. Kalau tidak, saya urus mandiri. Sambil menunggu kuota dari pemerintah. Betul. Kayaknya Ibu Mei sudah sangat paham terkait segmen-segmen. Karena kalau kita mau menunggu kuota dari pemerintah sementara pasien sudah emergensi, tidak mungkin. Jadi saya wajibkan urus BPJS, saya arahkan sampai aktif BPJS-nya dan berobat. Kalau kendala-kendala mungkin yang sering dihadapi Bu Mei di lapangan terhadap pasien-pasien. Kalau untuk mengenai JKN sih kendalanya mungkin karena saya sudah paham alur BPJS, terus saya lihat untuk program JKN dan BPJS ini tidak sulit kok. Jadi kalau untuk kendala dalam pengurusan sih mungkin nihil, karena saking mudahnya BPJS, syarat-syarat untuk mengurus BPJS itu sangat mudah loh. Sangat mudah ya Bu? Ya, sangat mudah. Pengurusannya pun tidak harus lewat kantor kan Bu Mei, ada juga yang lewat sekarang sudah lewat online kan? Yang Pandawa kan Bu? Ya, dulu itu saya harus ke kantor. Ya, sekarang ada mobil JKN, itu sudah luar biasa. Wah, berarti Bu Mei sudah memanfaatkan semua fitur kami Bu? Luar biasa. Semua program BPJS dan JKN ini saya pantau sampai saat ini sangat mudah dan kalaupun masyarakat belum menggunakan itu ya sangat disayangkan. Kami juga selalu menggaungkan sih Bu terkait kanal-kanal layanan non tatap muka seperti mobil JKN yang sudah mungkin dipakai Bu Mei. Pandawa juga itu sangat memudahkan, tinggal WhatsApp saja Bu. Jadi tidak harus ke kantor lagi. Betul sekali. Makanya saya ini untuk orang-orang BPJS kantor saya ini di mana saya pergi itu hal utama yang saya edukasi itu BPJS. Cara mendaftarnya, cara pelayanannya selalu saya edukasi ke masyarakat. Mungkin untuk memperluas saja, kalau BPJS itu sebenarnya kita itu badan yang mengelola dari JKN. Programnya itu program JKN. Seperti itu. Jadi memang berarti sangat bermanfaat Bu Mei dan sangat mudah untuk pengurusannya. Sangat mudah. Kalau misalnya kisah atau pengalaman khusus mungkin Bu saat yang sangat berkesan mungkin selama menjadi relawan Posko Berbagi ini mungkin ada bisa dibagikan mungkin Bu Mei? Sangat berkesan sih. Saya lihat terakhir itu kan ada pasien yang Maluku Tengah Bu ya? Kayaknya itu paling. Kalau sangat berkesan sih kalau untuk program JKN sih tidak ada masalah di Mas ya. Kalau terkait pasien Bu mungkin saat mengurus pasien. Saat mengurus pasien itu biasanya itu pasien saya dapat dengan keadaan yang susahnya itu sudah masalahnya itu komplit. Pertama walaupun ada BPJS mereka terkendala dengan biaya-biaya makan atau biaya ke rumah sakit rujukan itu sih. Berarti sebenarnya kalau biasa kan kita ada lihat mungkin yayasan atau posko-posko itu biasa membuka open donasi. Open donasi itu pun sebenarnya bukan untuk biaya pengobatan, bukan, tapi biaya hidup. Makanya selalu saya dapatkan di media-media sosial bahwa mereka open donasi biaya kesehatan. Saya tanya, biaya operasi untuk apa? Itu saya selalu detail karena selama ini saya menjalankan program JKN dalam bentuk BPJS itu biar 1.000 loh, saya tidak pernah membayar penyakit dari penyakit ringan sampai pasien-pasien kanker, pasien cuci darah, pasien kemoterapi, biar CPSR pun saya selama ini menjalankan
program itu tidak pernah saya dipungut biaya. Berarti untuk proses pengobatan, penjaminan dan pelayanan di rumah sakit itu tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Tapi untuk seharusnya yang donasi itu yang Untuk yang biaya betul hidup. itu biaya hidup. Ya, biaya hidup, biaya transport, Iya. itu yang tidak makanya selalu saya tekankan sama relawan mungkin dalam hal ini mahasiswa yang menggalangkan donasi, selalu saya bilang coba tulis itu bahasa yang tidak menimbulkan pertanyaan. Iya, pertanyaan bahwa BPJS ini berbayar. Iya. Bahwa walaupun kita punya BPJS ternyata harus kita bayar juga di rumah sakit. Itu yang selalu saya tekankan. Karena selama ini saya belum pernah berbayar untuk menggunakan BPJS. Iya, berarti selama semua nol rupiah. Berarti biasa kan memang kami lihat misalnya kayak Bu Mei posting open donasi itu open donasi memang khusus untuk biaya hidup, biaya lain-lain lah semuanya. Jadi dipastikan itu untuk biaya pada posko berbagi bobo itu dia untuk biaya pelayanan tapi untuk biaya hidup dari pasien-pasien yang dirawat oleh Ibu Mei. Iya, betul sekali. Karena kalau saya mau bayar rumah sakit dengan pasien saya satu kali saya dampingi untuk bobo misalnya ada 5, untuk Kendari lebih dari 10 dan untuk Makassar itu luar biasa itu biar saya punya uang 2 karung habis. Tapi alhamdulillah selama ini 0 rupiah. Karena saya lihat Ibu Mei ini mobile kalau tidak dari Bobo biasa Kendari Makassar sampai Jakarta pun. Iya, sampai Jakarta. Karena sudah sampai Wahidin Jakarta kalau nggak salah Ibu Mei saya lihat. Sampai di mana saja rumah sakit rujukan saya sampai. Dan satu hal yang saya paling senang untuk melakukan program JKN ini, dia tidak memandang. Kenapa? Kan ada yang bilang itu Mi katanya pakai BPJS. Makanya dilayani begitu. Berarti pelayanan rumah sakit tidak dibeda-bedakan? Tidak, pelayanan rumah sakit satu yang masyarakat harus pahami bahwa di rumah sakit itu tidak membeda-bedakan antara menggunakan BPJS dan non BPJS. Pelayanan apa saja bisa diperoleh. Biarpun kelasnya berbeda, kelas tahap 3 atau berapapun. Karena kalau pasien ibu kan pasti kebanyakan yang kelas 3. Kelas 3. Itu pun enggak. Semua terlayani dengan semua. Baik. Itu hanya mengenai tingkatan kelas. Tapi untuk pelayanan dokter, pelayanan rumah sakit, bahwa pasien kemo dan kanker itu sama. Semua sama. Sama. Disamakan, itu yang saya sangat salut dengan BPJS. Dia menyamakan perlakuannya antara yang menggunakan BPJS dengan non BPJS. Iya, walaupun yang pakai BPJS kelas 1, 2, 3 pun tetap sama. Ya, dan itu saya terus menggaungkan kepada masyarakat bahwa tidak ada bedanya. Kadang keluar di masyarakat bahwa itu Mi katanya kita pakai BPJS, makanya dilayani dengan baik. Padahal itu sangat-sangat keliru. Sangat keliru, karena saya paham betul. Dan Bu Mei sudah punya 500 peserta dan kebanyakan kelas 3 500 peserta dilayani dengan baik tanpa ada diskriminasi. Baik di rumah sakit daerah maupun di rumah sakit swasta. Itulah kehebatan BPJS. Walaupun di rumah sakit swasta kami mendapat pelayanan sama dengan non BPJS, tidak ada perbedaan di dalamnya. Iya, baik, sangat-sangat. BPJS is the best. Kalau satu kata saja. Kalau ini saya lihat Ibu Mei kan selalu mobile sendiri. Apakah di posko berbagi bobo ini apa ada teman-teman lain? Enggak, saya hanya bersama anak saya. Oh. Ya, 2. Tapi kalau misalnya pasien-pasiennya yang ditinggal di Makassar, di Kendari, itu gimana? Itulah hebatnya program JKN ini. Walaupun saya berada di mana, saya bisa mengcover semua pasien saya. Seperti saat ini tadi pasien saya di Wahidin kontrol Makassar ya Bu? Makassar. Saya mendaftar lewat JKN Mobile yang untuk daftar online ya. Tinggal datang. Tinggal saya arahkan. Bu Mei tidak harus ada di sana. Tidak harus ada di sana. Tinggal diarahkan. Iya, tinggal berarti diarahkan. Di Makassar itu ada juga relawan yang bantu di sana? Enggak, artinya relawan untuk mengantar saja. Membantu saja. Mengantar. Kalau untuk tapi bukan urusan saya. Bukan. Oh iya paham. Berarti sudah sangat mudah Bu Mei bisa mengontrolnya dari jauh ya. Dulu kan tidak ada mobile JKN online itu, sekarang sudah ada ya. Biar saya di ujung pulau, di ujung di mana, tinggal saya daftarkan online kayak tadi. Sudah daftar, sudah masuk lagi kontrol. Kalau ini juga kan saya lihat Bu Mei sebenarnya kita ambil waktunya karena ini juga sudah mau merujuk lagi. Saya mau merujuk pasien untuk diagnosa HD, cuci darah.
Karena slot di Siloam sini kami tahu terbatas, jadi dia harus ke Bahtera Oh, berarti di bau-bau juga ada juga yang pasiennya juga Bu saat ini atau lagi kosong? Ada sih, kalau untuk Buton. Oh, Buton. Ada di Laburunci saat ini. Berarti dia rawat jalan Bu? Iya, rawat jalan. Tapi tetap dikontrol, dipantau. Dikontrol. Oh, seperti itu ya. Kalau Ibu Mei melihat peran JKN ini dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat ini seperti apa Bu menurut Ibu? Peran. Iya. Sebenarnya lebih ke peningkatan mutu layanan JKN dengan cara koordinasi dengan pasien, memperkuat kerjasama. Oh ya, satu yang saya mau sampaikan, tolong BPJS untuk BPJS memperkuat kerjasamanya dengan Vaskes, karena rata-rata kadang di tiap-tiap Vaskes itu kadang juga mereka tidak paham. Oh, kalau terkait itu kan memang kita sudah ada beberapa menggaungkan Bu, seperti kayak janji. Kami ada juga janji layanan di Vaskes, kan mungkin sudah pernah lihat ada beberapa janji layanan itu yang memang yang harus mereka ikuti atau taati sesuai dengan itu, seperti itu Bu. Kalau saya lihat di rumah sakit besar, alhamdulillah BPJS sangat aktif dan banyak juga anggota yang tidak hanya duduk di meja, di belakang meja seperti di Rumah Sakit Wahidin, Rumah Sakit Jakarta, RSCM, itu anggota-anggota BPJS itu dia keliling. Iya, itu mungkin Ibu Mei biasa lihat di rumah sakit itu kalau namanya saat ini BPJS 1, BPJS siap membantu, ya pakai rompi hijau saat ini Bu. Iya, itu sangat bagus juga lah, sangat terbantu. Jadi itu kalau ada Bu Mei bisa ada keluhan ada apa langsung. Iya. Mereka itu hari kan hanya di satu ruangan tertentu, tapi karena rumah sakit besar, saat ini saya memang lihat sangat aktif. Harus mobile memang kita harus mengecek semua, takutnya memang biasa juga kan masyarakat ada keluhan tapi nggak mau bicara. Iya betul. Kecuali tapi ketika ada orang BPJS dia orang bingung begitu. Itu memang berarti Bu Mei sudah merasakan juga di rumah sakit memang dengan adanya BPJS 1 itu sangat membantu Bu ya. Semakin hari semakin ada kemajuan dalam peningkatan mutu layanan BPJS ini luar biasa. Karena saya tahu dari awal terus sampai saat ini ada saja gebrakan-gebrakan baru yang dibuat oleh BPJS dan itu sangat-sangat bermanfaat. Semua itu pun kami tingkatkan Bu untuk mutu layanan. Ya betul sekali. Khususnya untuk pasien-pasien, khususnya pasien-pasien ibu pasti ya merasakan saat ini. Kalau ini Bu, mungkin kan kalau dari tadi kita sudah bahas tentang relawan-relawan terus ini Bu. Mungkin saran dari Ibu mungkin untuk misalnya buat mereka yang ingin membantu pasien juga seperti apa? Oke. Kalau saran saya untuk relawan-relawan di luar sana, sebelum kita membantu pasien-pasien itu, pertama kita harus sehat dulu jiwa dan raga, karena kita membantu pasien ini luar biasa ini, di samping tenaga, pikiran, semua kita terkuras. Pertama itu harus sehat jiwa dan raga, butuh kesabaran, keikhlasan, dan yang paling penting relawan itu harus pintar membaca keadaan. Bagaimana kita mau urus orang baru kita tidak tahu arusnya. Berarti harus paham. Jadi harus paham. Karena saya lihat rata-rata hanya sebagai relawan tapi hanya mendampingi begini, hanya antar ke ini. Enggak, jadi relawan itu harus pintar pengurusan dalam hal ini menyangkut kesehatan, itu dia harus paham tentang manfaat JKN, BPJS, itu harus paham dulu. Karena kita membantu orang kalau kita tidak tahu percuma. Berarti kalau saat ini Bu Mei saya tidak ragukan lagi untuk pemahamannya terkait pelayanan di rumah sakit seperti JKN. Saya sangat-sangat apresiasi buat Ibu Mei ini. Selain itu saya lihat Ibu Mei ini semangatnya tidak pernah kendor ini. Mana saya lihat loncat ini kadang di bawahnya semalam, besoknya sudah berangkat lagi ke Kendari, tiba-tiba sudah ada di Labuan. Ini apa sih yang buat semangat dan motivasi Ibu dalam menjalankan tugas sebagai relawan ini? Semangat sampai saat ini itu karena saya mendapat energi berupa doa dari pasien-pasien yang saya bantu. Itu saja. Kedua, mungkin karena kalian lihat saya kuat itu di keyakinan saya. Niat saya membantu pasien itu pertama untuk mendapat keberkahan saja sih. Karena awalnya memang saya pasien,
pada saat saya membantu orang itu, hal dahsyat yang saya dapatkan itu, saya mendapat nikmat kesehatan. Sampai saat ini alhamdulillah kalau saya pun sakit, hanya sakit karena capek. Sejak 8 tahun itu saya membantu pasien, saya tidak pernah masuk dengan diagnosa yang parah sih. Paling saya lihat hanya biasa paling infus. kalau kecapean tiba-tiba sudah diinfus. Ya, infus vitamin saja. Selain itu, intinya begini, kita melakukan hal baik itu bukan untuk orang, kembalinya akan ke kita lagi. Iya. Hal positif akan ke kita lagi. Berarti kata kuncinya ikhlas. Ya, ikhlas. Kalau niat tidak ikhlas, baru tidak sungguh-sungguh, percuma, akan putus di tengah jalan. Karena menjadi relawan itu butuh pengorbanan yang ekstra loh, dengan segala macam konsekuensi yang ada. Dan kalian bisa lihat sendiri bagaimana saya menjadi relawan. Saya bisa jauh dari suami, jauh dari anak-anak, tapi alhamdulillah berkat dukungan support dari suami dan anak-anak bisa sampai saat ini saya berdiri. Keluarga juga berperan. Ya, dan itu sangat penting. Iya. Ridho dan keikhlasan keluarga. Siap, Bu. Saya dari tadi kita yang sudah bicara panjang sekali, lumayan juga sudah mengulik semua tentang tentang posko Berbagi dari berbagi bau punya Ibu Mei ini. Mungkin kalau untuk dari Ibu Mei itu sebagai penutup saja sih, Bu. Harapan Ibu Mei untuk masa depan terkait JKN ini seperti apa mungkin? Iya, harapan saya pertama untuk individu yang bekerja di ruang lingkup JKN dan BPJS, semoga kalian sehat-sehat saja. Amin. Karena berkat kalian program-program ini jalan dan terus berkembang, dan untuk kerjasamanya semoga saling solid tentang masalah-masalah yang ada di lapangan, sering sosialisasi juga ke masyarakat. Itu saja sih. Karena tidak ada program BPJS yang sampai saat ini yang merugikan, tidak ada. Berarti kalau misalnya untuk JKN sendiri ke depannya mungkin harapan tetap ada atau seperti apa? Harus ada. Harus ada. Bukan tetap ada, harus ada. Kalau saya merasakan sendiri semua pasienku dengan semua diagnosa yang berbeda-beda, untuk JKN saya mohon harus ada dan tetap jaya. Tetap selama masih ada rumah sakit, JKN dan BPJS harus ada. Itu sangat-sangat dibutuhkan sekali. Semoga kami juga maaf. Bukannya kita mau mendoakan orang sakit ya, iya, Bu. Bukan. Tapi saking pentingnya, dan saya merasakan itu dari A sampai Z tentang JKN dan BPJS ini ya. Ya, Bu. Saking pentingnya saya rasa sebagai mau dibilang nafas terlalu berlebihan. Ya, saking pentingnya itu JKN BPJS ini. Ya. Karena kita juga saat ini kan memang semoga tetap berjalan. Iya, makanya saya doakan untuk orang-orang BPJS ini yang punya ide-ide cemerlang ini, kalian harus tetap sehat agar ini tetap berjalan. Semua karena semua dengan gotong royong itu, betul. Dengan gotong royong semua tertolong. Amin. Seperti kita itu. tidak bisa hidup sendiri memang. Iya, betul. Kita harus gotong sosial. royong. Nah, ini sudah memang di sistem kami itu gotong royong, semua tertolong. Masya Allah. Jadi tadi sudah banyak kita bercerita tentang JKN terkait relawan, pasien-pasien Ibu Mei. Jadi tadi beberapa Ibu Mei juga sudah menggunakan beberapa fitur dari kanal-kanal layanan kita seperti Mobile JKN, Pandawa. Bu Mei juga sudah berjumpa dengan begitu banyak BPJS 1 di rumah sakit yang selalu membantu Bu Mei. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung waktu ini, Bu Mei. Masya Allah. Dan Ibu Mei kayaknya memang tadi seperti yang saya sampaikan, Bu Mei saat ini setelah ini dia akan langsung berangkat ke Kendari untuk mengantar pasien yang akan HD di sana. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mei telah meluangkan waktunya. Nggak ada teman lagi, Bu? Satu lagi saya juga ucapkan terima kasih karena selama ini BPJS sangat-sangat membantu saya dalam keseharian saya mengurus BPJS. BPJS is the best, sehat selalu, dan jangan bosan memberi sosialisasi dampak manfaat untuk masyarakat. Dan saya juga di Bahtera Mas itu saya sebagai dipanggil duta BPJS. Iya. Selain petugas BPJS 1 berarti Bu Mei.
Saya selalu kalau ada kendala soal rujukan, saya dipanggil dan alhamdulillah seperti yang saya sampaikan itu kalian selalu membantu dan luar biasa. Terus untuk ke pasien-pasien, bagaimana saya selalu menggaungkan pentingnya JKN dan BPJS ini. Siap. Oke, itu selanjutnya, jadi itu closing statement dari Bu Mei. Semoga JKN terus ada, Iya. selalu membantu. JKN ini halnya sama dengan pendidikan, harus beriringan, tidak boleh padam. Saking pentingnya BPJS. Iya, kesehatan memang sangat penting. Ya, betul sekali. Oke, mungkin sudah cukup dengan perbincangan kita pada pagi hari ini. Singkat ya? Nah, singkat sih Bu. Kami juga mengikuti waktu dari Ibu Mei karena tidak terlalu, mungkin tidak juga menyita waktu terlalu banyak karena masih ada pasien-pasien lain yang harus Ibu Mei urus. Kami tidak boleh mengganggu terlalu lama. Seperti itu. Mungkin teman-teman ngobras untuk mungkin nanti teman-teman mau donasi, nanti saya minta untuk rekeningnya Bu, nanti kami akan cantumkan mungkin di channel YouTube kita. Sebenarnya nanti, jadi untuk donasi ini tadi seperti disampaikan Ibu Mei, donasi ini khusus untuk biaya hidup, bukan biaya pelayanan di rumah sakit. Karena biaya pelayanan semua sudah di cover oleh BPJS Kesehatan, Rp0. Rp0. Oke. Ingat Rp0. Jadi kalau ada yang bilang rumah sakit berbayar, jangan dulu hadapi BPJS, hadapi dulu saya. Siap. Nanti kami akan share kontaknya, Facebook segala macam dari Posko Berbagi Bau-Bau. Jadi buat masyarakat di luar sana mungkin yang kurang mampu dan ingin dibantu oleh Posko Berbagi Bau-Bau, silakan bisa nanti mengontaknya. Berarti kita bermitra ya? Siap, karena kami sebenarnya kolaps Bu. Iya, betul sekali. Karena Ibu Mei sudah sangat-sangat membantu kita dalam, maksudnya sudah terbantu juga, kami juga terbantu, sama-sama menguntungkan lah. Iya, betul. Siap. Mungkin itu saja kita akhiri ngobras edisi pada hari ini. Saat ini kita akhiri ngobras edisi pada hari ini. Yang hari ini kita ada di, lupa tadi Mbak Mei, kita lupa ternyata kita ini sekarang ada di Bau-Bau, di base camp. Base camp. Tadi Ibu Mei saja nggak tahu kalau ada base camp. Saking lamanya Ibu Mei nggak pulang. Saya mondar-mandir sih, tapi mungkin karena jadi saya buat lebih teman-teman rajin di rumah sakit. Bu Mei saja nanti katanya kalau balik ke Bau-Bau akan nongkrong kembali lagi ke base camp. Iya, base camp. Oke, baik. Sampai jumpa lagi di edisi ngobras selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang terbaik. Jangan lupa like, subscribe, dan share buat teman-teman sekalian. See you. See you.